Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, nggak terasa sebentar lagi Apple bakal merilis iPhone terbaru untuk tahun 2023 ini, yaitu seri iPhone 15. Kalau rumor iPhone tuh biasanya cepet banget ya, udah bertebaran dari jauh-jauh hari. Bahkan gue sendiri juga udah ditawarin kerjasama buat promosiin aksesoris iPhone 15 dari bulan Juli kemarin. Yang bikin gue agak heran juga sih gimana mereka bisa tahu iPhone 15 kayak gimana, padahal semua informasi yang beredar sekarang kan baru berupa rumor aja dan belum tentu jadi kenyataan. Tapi katanya produknya udah mau jadi. Nah, gue biasanya nggak mau bahas soal rumor iPhone terlalu cepet karena nanti akhirnya banyak yang meleset, banyak yang nggak kejadian. Tapi kalau udah sekitar 1 bulan terakhir seperti sekarang ini, biasanya udah lebih akurat. Cuma ya namanya rumor, yang tahu ya cuma Apple dan tentunya bapak-bapak yang ini. Yang gue yakin banget pasti sekarang udah pakai iPhone 15. So, buat teman-teman yang udah nggak sabar mau tahu iPhone 15 kayak gimana, di video kali ini gue udah kumpulin berbagai rumor yang tampaknya bakal jadi kenyataan di iPhone 15 nanti. Pertama, kita bahas line up dari seri iPhone 15 dulu nih, yang tampaknya line up-nya masih sama seperti di seri iPhone 14. Ada iPhone 15 biasa, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max. Ada beberapa artikel juga yang sebut mungkin nanti ada iPhone 15 Ultra, tapi menurut gue masih lebih memungkinkan line up-nya masih sama seperti di seri iPhone 14, dan iPhone 15 Ultra tampaknya mungkin baru ada di tahun 2024. Nah, untuk desain dari seri iPhone 15 juga ada yang berbeda nih. Walaupun overall masih mirip seperti di seri iPhone 14, tapi rumornya untuk iPhone 15 biasa dan iPhone 15 Plus udah nggak pakai notch lagi. Tapi semua udah pakai Dynamic Island, sama seperti yang sekarang ada di seri iPhone 14 Pro. Menurut gue ini update yang bagus sih. Selama ini kan iPhone yang non-Pro biasanya agak lambat ganti desainnya. Apalagi tampak depan masih gitu-gitu aja. iPhone 14 dari depan mirip kayak iPhone 13, iPhone 13 juga mirip kayak iPhone 12, cuma beda notch lebih kecil sama posisi kamera aja, dan seterusnya sampai iPhone X masih mirip dari depan. Selain itu, untuk iPhone 15 biasa dan 15 Plus, rumornya akan dapat frosted glass untuk di bagian belakang seperti yang sekarang ada di seri iPhone Pro. Selama ini kan kalau iPhone tipe non-Pro di bagian belakang tipikal glossy atau mengkilap. Nah, di iPhone 15 nanti, rumornya akan menggunakan frosted glass seperti yang ada di seri Pro. Kalau beneran jadi sih, iPhone yang seri biasa makin kelihatan mewah loh. Nah, untuk iPhone seri 15 Pro dan 15 Pro Max, overall juga desainnya masih mirip seperti di seri iPhone 14 Pro. Tapi sekarang, di bagian sampingnya udah nggak lagi menggunakan stainless steel seperti di iPhone seri Pro sebelumnya. Tapi rumornya akan menggunakan titanium seperti yang ada di Apple Watch Ultra. Yang menurut gue ini bakal jadi update yang bagus, dan harusnya kalau titaniumnya sama seperti di Apple Watch Ultra, nanti di bagian sampingnya ini udah nggak jadi magnet buat sidik jari lagi, seperti di iPhone 14 Pro yang sekali pegang langsung nempel sidik jari kita. Lalu untuk seri iPhone 15 Pro juga rumornya akan punya desain dengan sudut yang lebih melengkung dibandingkan iPhone 14 Pro. Nah, selain itu, di seri iPhone 15 kali ini, Apple juga akan merilis pilihan warna baru. Untuk seri iPhone 15 biasa, rumornya Apple bakal rilis iPhone 15 dengan warna pink yang lebih pekat dan warna biru muda seperti ini. Kalau untuk iPhone seri non-Pro, biasanya Apple akan kasih warna-warna cerah seperti sebelumnya, dan harusnya nanti untuk iPhone 15 biasa dan juga 15 Plus, itu pilihan warnanya juga akan tetap pilihan warna-warna cerah. Sedangkan untuk iPhone 15 seri Pro, rumornya ada dua nih. Ada yang sebut Apple bakal rilis iPhone 15 Pro dengan warna biru abu-abu kayak gini, atau warna merah tua seperti ini. Jadi nanti pilihan warnanya ada putih, space black, gold, dan yang tadinya warna deep purple di iPhone 14 Pro akan digantikan dengan warna antara biru atau merah tua. Menurut gua kalau seri iPhone Pro, Apple pasti kasih warna-warna yang bagus. Jadi tenang aja, mau warna biru atau merah tua, gue yakin pasti pas rilis warnanya juga akan cakep seperti di seri iPhone Pro sebelumnya. Nah, kabar bagusnya dari seri iPhone 15, walaupun masih rumor, tapi sepertinya ini rumor paling kenceng, yaitu semua iPhone 15 sudah menggunakan USB-C. Nice! Jadi nggak usah lagi kemana-mana bawa kabel charger yang berbeda, gara-gara iPhone Lightning port sendiri. Tapi, Apple nggak kasih fitur USB-C ini gitu aja, karena ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi buat iPhone 15 yang non-Pro, transfer speed-nya dikabarkan akan tetap sama seperti Lightning port, yaitu hingga 480 megabit per second. Jadi sebenarnya cuma beda bentuk fisik aja dari Lightning port ke USB-C. Sedangkan untuk seri iPhone 15 Pro, transfer speed-nya bakal ada peningkatan signifikan karena transfer speed-nya bisa sampai 20 gigabit per second atau bahkan 40 gigabit per second. Termasuk untuk fast charging juga akan lebih cepat kalau kalian menggunakan kabel charger USB-C yang sudah MFI atau made for iPhone. Tapi walaupun ada beberapa ketentuan, paling nggak USB-C dulu deh, biar nggak ribet pakai kabel yang berbeda-beda.
Selain itu, di iPhone 15 seri Pro, untuk tombol switch yang biasanya buat mute atau unmute di iPhone, rumornya juga akan diganti dengan action button, seperti di Apple Watch Ultra, yang bisa kalian atur tombolnya mau buat mute, kamera, flashlight, shortcuts, dan sebagainya, bisa buat banyak kok fungsinya. Dan sepertinya rumor ini bakal beneran jadi kenyataan, karena di iOS 17 Developer Beta 4, Apple sepertinya udah selipin kode buat fitur action button. Gue pribadi termasuk orang yang jarang mute atau unmute dari tombol switch di samping iPhone sih, biasanya langsung dari assistive touch kayak gini. Dan menurut gue ini bisa jadi update yang bagus karena kita bisa atur sendiri tombolnya mau buat apa. Nah, di bagian layar, untuk iPhone 15 seri Pro rumornya juga akan menggunakan bezel yang lebih tipis secara signifikan dibandingkan iPhone 14 Pro. Bahkan beberapa artikel sebut ini bakal jadi bezel paling tipis di antara semua iPhone dan bahkan HP lain. Berkat teknologi low injection pressure overmolding yang juga dipakai Apple di Apple Watch Series 7, Apple bisa push layarnya ini lebih jauh ke samping sehingga bezelnya jadi lebih tipis. Kalau teman-teman bingung dengan istilah-istilah ini, kalian bisa lihat implementasinya di Apple Watch Series 7 atau 8 yang layarnya sampai ke bagian samping dan bezelnya jadi lebih tipis. Dan rumornya teknologi LiPo ini juga bakal dipakai Apple untuk iPad-iPad yang akan datang supaya bezelnya lebih tipis. Kalau dilihat dari rumornya, ukuran bezel untuk iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max adalah 1,5 mm, yang artinya ukuran bezelnya lebih tipis sekitar 32% dari iPhone 14 Pro, yang masih sekitar 2,2 mm. Sedangkan untuk iPhone 15 biasa atau 15 Plus punya bezel yang masih sama seperti di iPhone 14. Sebenarnya udah ada beritanya juga kalau Apple udah pernah push perusahaan yang bikin layar iPhone, yaitu Samsung dan LG, untuk bikin layar yang bezel-less atau tanpa bezel. Tapi sepertinya masih belum siap nih dalam waktu dekat ini. Padahal bagus juga loh kalau iPhone 15 Pro udah menggunakan layar tanpa bezel. Untuk spesifikasi dari seri iPhone 15 juga rumornya ada peningkatan nih. Untuk iPhone 15 dan 15 Plus akan sama-sama menggunakan chip A16 Bionic seperti yang sekarang ada di seri iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Sedangkan untuk iPhone 15 seri Pro seperti biasa akan menggunakan chip baru yaitu A17 Bionic untuk meningkatkan performa dan efisiensi. Selain itu untuk iPhone 15 yang non-Pro tetap dilengkapi dengan RAM 6GB, sedangkan iPhone 15 seri Pro akan dapat RAM 8GB. Kalau dari spesifikasi, tampaknya iPhone 15 Pro bakal dapat peningkatan yang lebih signifikan seperti biasa. Kalau yang iPhone non-Pro itu biasanya seperti sebelumnya juga akan punya spesifikasi yang mirip seperti iPhone seri Pro satu generasi sebelumnya. Jadi iPhone 15 akan mirip spesifikasinya seperti iPhone 14 Pro. Nah, kalau soal baterai juga rumornya di semua seri iPhone 15 akan ada peningkatan kapasitas baterai. Walaupun belum ada kepastian tepatnya naik berapa persen, tapi selama kapasitas baterainya bertambah, gue akan anggap itu sebagai upgrade yang bagus. Terutama karena gue pakai iPhone 14 Pro sih, yang bisa dibilang baterainya boros. Kalau mau upgrade, gue perlu kapasitas baterai yang lebih besar. Sejauh ini menurut gue masih iPhone 13 Pro yang baterainya paling mantap sih. Kalau di iPhone 14 Pro, baterainya nggak seawet 13 Pro. Nah, kalau di bagian kamera ada rumor apa aja nih di iPhone 15? Yang pertama, rumornya semua seri iPhone 15 akan menggunakan kamera dengan 48 megapiksel, termasuk untuk seri iPhone 15 biasa dan 15 Plus. Kalau sekarang, kamera 48 megapiksel masih khusus buat seri iPhone 14 Pro aja, tapi kalau rumornya bener, kamera iPhone 15 biasa juga 48 megapiksel. Tapi yang membedakan adalah untuk iPhone 15 dan 15 Plus, kameranya akan menggunakan sensor yang lebih kecil dibandingkan yang seri Pro. Termasuk tetap nggak dapat fitur-fitur kamera yang ada kata Pro-nya, seperti ProRAW atau ProRes, karena itu khusus buat iPhone seri Pro. Selain itu, untuk iPhone 15 Pro Max, Apple rumornya akan menggunakan lensa periskop supaya bisa meningkatkan kemampuan optical zoom di iPhone hingga 10 kali. Selama ini kan contohnya di iPhone 14 Pro maksimal optical zoom-nya bisa sampai 3 kali, tapi dengan lensa periskop di iPhone 15 Pro Max bisa sampai 10 kali. Semoga nggak hanya buat iPhone 15 Pro Max aja ya, tapi juga untuk iPhone 15 Pro. Soalnya jadi makin ribet ada yang bedain lagi antara 15 Pro dan 15 Pro Max. Next kita lanjut ke bagian harga. Untuk iPhone 15, khususnya yang 15 Pro dan Pro Max, rumornya akan naik harga. Dari yang harganya mulai dari $999 jadi $1.099 atau naik $100. Sebenarnya harga iPhone yang mulai dari $999 ini udah lama nggak naik harga sih, sejak iPhone X yang harganya $999. Walaupun di luar US harganya pada naik, tapi sangat mungkin cepat atau lambat Apple juga akan naikin harganya yang di US, yang artinya kalau harganya di Amerika naik, sudah pasti di negara lain juga harganya pada naik.
Nah, kapan Apple event ini akan berlangsung? Sejauh ini belum ada tanggal pastinya sih. Biasanya pas awal bulan September baru diumumin Apple. Tapi kalau dari rumor yang beredar, Apple event September nanti sepertinya akan berlangsung tanggal 12 September. Nanti kita akan sama-sama lihat. So, itu dia rumor-rumor tentang iPhone 15. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Rumor apa sih yang paling kalian tunggu di iPhone 15 nanti? Coba share di kolom komentar ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!